Ini pacar gue Sherin. Maksudnya ini, setelah hampir 10 tahun kita tinggal di Amerika, hari ini gue mau ngajak dia ngedate di salah satu spot paling ikonik Jakarta, Monas baby. Tapi aku cuma punya budget 100.000 buat kita ngedate hari ini. Gimana tanggapan? Siapa takut? Kayaknya pertama kali ke Monas nggak asik kalau misalnya kita nggak langsung ke atasnya ya guys. Ini gue pertama kali nih bakal naikin ke emasnya. Kamu udah pernah belum? Udah pernah sekali, tapi pas usia SMP. Tapi belum pernah sama aku kan? Belum. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Panas banget ya. Panas banget. Pagi-pagi ke Monas nih idenya. Idenya kocak. siapa sih yang idein bener-bener dah. Tapi nggak apa-apa, kita harus seru-seruan aja. Terus-terusan aja. Kapan lagi ke Monas ya nggak sih? Ngedate lagi di sepi. Monas. Ya mumpung lagi sepi, sekarang lagi lebaran, jadi ya nggak ada banyak orang ya guys. Mungkin kalau kalian belum pernah ke Monas sama seperti gue, berpikir masuknya tuh lewat gedung yang di belakang sini ya, langsung di bawahnya. Cuman tidak, ternyata kita lewat terowongan di dalam sini. Nanti gue kasih tahu juga harganya berapa dan gimana cara masuknya bagi kalian yang pengen main ke Monas. Ini jujur gara-gara lebaran nggak rame, biasanya lebih rame kata orang. Nanti juga sistemnya dipanggil sesuai nomor antrian ya. Iya. Tapi tahu kapan? Tahu, kita pernah kenalan ya? Kayak teman sekolah nggak sih kita? Aduh, aku lupa namanya kak. Selamat datang di Museum Monas. Nasional. Museum Nasional. Monumen Iya. Nasional. Kita berada di bawahnya. Sebelum kita naik ke atas, aku mau ajak kamu ke atas. Cuman kita keliling-keliling dulu. Ini adalah museum yang... Ada historinya nih. Oh iya, ada history-nya. Ada apa itu? Ini zaman-zaman apa namanya? Zaman prasejarah. Neo-Paleolitikum apa sih? Ayo, Yang kayak masih caveman yang anak gitu. IPS, anak sejarah, bisa nggak? Paleo tuh kan, paleo. Fit check. Cek. Monas Edition. Kita sekarang benar-benar lagi di bawahnya si Monas ini. Dan kita bakal naik ke yang paling atas. Kapan kamu terakhir kali ke Monas? Pas SMP, which is kayak 15 tahun lalu, 20 tahun lalu. Aku actually seumur hidup di Jakarta belum pernah sampai ke tipnya tuh. Kamu belum sampai ke atas? Ujung-ujungnya. Kamu Belum punya pernah. rumah Mas ya? Ntar ya kalau bisa aku kasih kamu. Langsung Presiden Soekarno bangkit. Kejar gue. Cuman aku excited loh ke atas loh. Penasaran ada apa? View-nya kayak apa ya? Dan di belakang situ orang udah pada ngumpul. Aku excited banget, orang-orang masih excited ke Monas ini. Padahal ini udah kayak, sebenarnya udah lama banget ya. Iya. Tapi masih jadi legendaris gitu, masih ikonik banget. Menurut aku masih banyak orang Indo yang belum pernah, even orang Jakarta yang belum pernah ke Monas. Aku contohnya salah satunya. Banyak yang bilang mirip sih. Gak mungkin. Feeling kita kuat. Oh ya udah, foto dulu. Tadi aku soalnya. Jadi ini biaya masuk ke Monas karena gue mau bawa Sherin ke puncaknya. Jadi seorang kena 24.000. Dan sebelum ke atas kita bisa muter-muter di Museum Monas. Dan akhirnya kita ngemper karena untuk naik ternyata ada slot jamnya. Sekarang gue paham kenapa orang Jakarta nggak naik ke Monas. Pertama, liftnya ngaret 1,5 jam karena cuma ada satu untuk naik turun ya, bayangin. Dan sampai di atas, gue udah expect area tuh bakal kecil, tapi ini lebih kecil dari ekspektasi gue, jujur aja. Tahu nggak, Monas itu sebenarnya lahir dari rasa minder. Abis kita merdeka tahun 1945, Presiden Soekarno ngelihat Jakarta tuh masih kelihatan kayak kota kolonial Belanda. Jadi beliau bilang, gue mau bikin sesuatu yang keren, kayak Eiffel Tower di Paris. Dan lahirlah Monas. Tinggi 132 meter, dibangun dari marmer Italia. Dan selesainya 14 tahun. Nah, tapi bagian yang orang nggak tahu, api di puncak Monas itu dilapisi emas murni. Dan yang lebih gila, 28 kg dari emas itu disumbang sama satu orang, pengusaha Aceh bernama Teuku Markam. Alasannya simple, karena nasionalisme. Tapi endingnya agak miris sih. Teuku Markam dituduh sebagai koruptor, dipenjara, dan seluruh hartanya disita oleh negara. Pokoknya miris banget lah ceritanya. Kelar. Mungkin itu adalah kali terakhir kita bakal naik ke atas Monas ya. Mungkin kalau sepi, tapi kalau lagi rame, wah guys, it's an experience. Ini perbandingan orang asli Jakarta pakai payung versus foreigner, lihat. Pakai kutang, panas-panasan depan Monas. Gue gak nyangka pasarnya rame banget. Gue rasa banyak orang Jakarta yang belum pernah beneran kesini sih. Gue salah satunya. Sampai hari ini. Bu, saya boleh coba sapunya nggak? Penasaran? Oh, efektif juga ya. Bisa terbang nggak ini sapunya? Oh, nggak bisa ya? Terima kasih. Oke, jadi ini adalah pasar yang berada di sebelah Monasnya. Dan aku ada satu makanan yang wajib banget kita cobain bareng-bareng. Apa? Aku udah tahu apa? Ayo. Kita kan udah sering banget kalau di US atau di New York ke Spiderman.
No, Friday Night Market kayak kira- ini versi Indonesianya dan yang lebih kerennya tuh ada Minnie Mouse. Iya. Di kanan ada Labubu. Ya, aku mau bilang di Times Square kan biasa Spider-Man kan. Iya. Isinya orang Meksiko yang jadi puppets-nya. Kalau di Indonesia Labubu. Labubu sama Lebih Ana keren ya? sih. Mas, satu porsi berapa mas kerak telur? Ayam 25, bebek 30 om. Bedanya apa bebek sama ayam? Kalau bebek lebih gurih, Telurnya. Telurnya. Oh ya udah, bebek satu deh mas. makan sini. Bungkus. Kita mau makan di Monas. Banyak nggak sih anak muda yang ngedate sambil makan kerak telur kayak gini? Wah, banyak bang dari semalam bang. Oh ya? Ya. Emang ini makanan pilihan buat ngedate ya? Bisa Oh, jadi. Bisa jadi. Ternyata masih ada ya kerak telur tuh salah satu makanan legendaris Betawi ya bang ya? Iya bang. Dan Betul. masih ada ya. Lanjutin terus ya bang, jangan sampai Iya, Bang. jangan sampai Jangan tutup ya sampai bang. punah ya, Bang. Iya, jangan sampai punah ya. Makasih Mbak Ati. Kasih. Wah. Mak. Apaan? Ini kan mau bayar. Oh kirain belum bayar. Oh, dikirain nggak mau dibayar. Iya kirain belum dibayar. Kirain belum bayar. Kita kalau orang mau beli di mana nih? Kasih. Biar orang- Di Irtilenggang Jakarta Monas, Oke. Jakarta Pusat. Selalu buka di sini ya. Jangan kemana-mana ya. Enggak. Terus jualan kerak telur ya. Sukses selalu. Amin. Sukses selalu, Mpok. Mbak, Mpok. Let's go, yuk duluan ya bang. Yuk, Mak, duluan Mak. Akhirnya habis beli kerak telur, kita beli kaos couple. Jujur ini date murah yang berasa mahalnya. Mahal karena serunya tuh kita jarang dapet. Bang, ada yang keren nggak bang buat kita? Yang matching. Yang matching ada nggak? Satunya berapa gak? 35. Oke, yang keren bang. Pilihin bang buat saya bang. Saya pilih abang dah, pokoknya pilihan abang. Buat si Neng yang mana Yang bang? kamu warna apa? Aku warna ini. Baju Maunya juga. daster. Baju aja. Baju aja. Baju aja bisa. Ini. Masa pakai daster? Hijau. Ya udah. Ade suka main ondel-ondel berarti? Ya udah, satu buat Ade ya. Berapa bang? 35, nanti saya bayar ya sekalian ya. Gede mau jadi ondel-ondel? Jangan nakal-nakal ya, Dek. Gimana guys? Aduh, Kembaran. Kembaran. Oke, ini udah cocok banget ya. Kita pakai baju ini, makan kerak telur di depan Monas. Mantap ya, Bang ya. Ini toko apa nih? Abangnya toko apa? Osnan Collection. Osnan Collection, shout out. Kalian belanja di sini. Gas. 135. Bayarnya pakai kerak telur boleh nggak? Telurnya di bawah piring. Iya, piringnya. Dia kaget guys. Gua ada kerak telur sama piring-piringnya ke bawah. Dikasih. Kagak nyolong ini. Dikasih. Di Monas itu. Nih, beli kerak telur dapat piring cantik. Kapan lagi kalian beli di Monas? Nggak usah beli piring di supermarket, belinya di Monas. Aus nggak sih? Aku tahu ini lebih dari budget. Mana nih? Ini toko AI atau gimana? Harga berapa bu? 2 air. 5.000 dua. Oke, kita mau masuki gerbang Monas lagi. Kita masuk lagi karena nggak asik rasanya kalau kita nggak makan makanan Monas di depannya Monas. langsung. Let's go guys. Inilah suasana sore-sore di Monas. Orang-orang kayaknya udah pada balik ya. Udah pada Iya. balik. Kita Cuman baru kita masuk lagi. Kita mau makan dulu. Gila, Monas keren banget cuy dari sini. Kita udah sering ngedate di US, di luar negeri. Tapi belum pernah kan kita tinggal di Jakarta seumur hidup ngedate di Monas. Ini pertama kali monumental. Monumental. Ini hari yang monumental buat kita. Tuh. Hari yang indah juga ya. Indah. Langitnya Terus ini biru. sore tuh kayak adem banget ya. Adem banget, biru banget langitnya karena lagi lebaran. Tapi Nggak aku ada nggak nyangka polusi. selama ini di sini. Iya. Banyak banget. Halo. Apa kabar? Baik bang. Apa kabar? Lagi pada ngapain? Lagi main aja sama saudara. Oh, tinggal di Jakarta? Iya, tinggal di Jakarta. Oh, oke. Sering ke Monas yuk. Ayo Bu. Ayo, halo. Good. Apa kabar semuanya? Halo. Iya. Guys, puluhan kali ke Monas. Gue baru sekali pertama kali, malu gue. Kayak burrito. Guys. Ini burritonya orang Indonesia Burritonya taco orang nih. Indonesia. Kerak telur. Wow. Isinya apa aja nih? Ini Betawi banget ya. Makan kerak telur di depan bawah Monas. Aku udah bertahun-tahun nggak tahu, lupa banget kapan terakhir makan kerak telur. Aku juga. Tapi sebagai orang Betawi, gue orang Betawi guys. Gue lahir di Jakarta. Inilah makanan kebangsaan kita semua. So cheers. Cheers. Gimana so far ngedate-nya? Cheers, seru kok. Seru ya? Betawi banget. Tuh. Dapat piring, syarat ke emaknya, atasnya garing. Lihat nih. Gue nggak tahu apa Dikasih bawang ditaburin goreng. apa. Enak loh. Tapi enak banget. Gurih. Pakai telur bebek. Karena pakai telur bebek jadinya gurih. Dan ini tadi harganya berapa ya? Enak, 35 ya? Suapin ke kamera woman. Suapin. Gimana? Enak gak? Enak ya? Garing-garing gurih. GGG. Garing-garing gurih.
Gimana ngedit di Monas so far? Aku awal-awal ngedate, expectation aku tuh very low. Tapi ternyata asik juga. Kayak adem banget and it's very spacious gitu loh. Aku ngerasa kayak terhimpit-himpit panas gitu kan, kotor lengket, tapi ini bagus banget. Kalau kita misalnya nggak beli baju, nggak beli makan, ini tuh benar-benar gratis. Sampai sini kita bisa nge-chill, ngobrol, nyantai, piknik, dan menikmati udara Jakarta yang sore-sore tuh indah banget ya. Especially lagi lebaran. Kalau misalnya bisa tiap hari kayak gini, the best sih. But ya guys, ini benar-benar ekspektasi gue di bawah sini dan realitanya tuh di awan yang indah ini. Halo. Halo adek. Halo. Muah. Dadah. Dadah. Gimana, suka Monas nggak? Keren, tos. Wih, kenal sama abang? Serius? Kenal dari mana? Dari Amerika. Dari Amerika, di YouTube ya? Salah abang Lu nggak? tahu? Saya dari Jakarta. Namanya siapa, Dek? Ada. Adek, ya udah, sukses ya, Dek. Yo, thank you. Abang dari Amerika katanya. Oh kira dia kayak ngasal doang anak. Iya. Kenal beneran ternyata. Terus tiba-tiba langitnya jadi kayak gini. Gue gak planning buat nunggu sunset, tapi kita duduk aja, diem, dan somehow itu jadi momen paling tenang yang gue pernah rasain di Jakarta. Di kota yang selalu bising, ini momen yang langka banget. Kalian kalau belum pernah main ke Monas, kalian belum keren guys. Karena ini tempat keren banget asli. Gue habis foto-foto langitnya loh. Gue jarang banget ngeliat Jakarta langit kayak begini. Dan si Monasnya sendiri itu, kalau kalian berdiri di bawah atau pikir di bawah, itu kayak megah banget. Gue lupa di bayangan gue tuh Monas kayak kecil ya. Pas sampai sini tuh ekstra cetar, membahana. Gue benar-benar gak nyangka Monas daerahnya sebagus ini sore-sore guys. Kayak gue pengen banget balik lagi. Seindah itu. Gue gak nyangka Monas ada. Ternyata ada Keren kayak giniannya juga. Keren banget. Nggak kalah sama Eiffel ya? Yang kelap-kelip itu. Eiffel Tower mah lewat sama Monas. Lewat Eiffel Tower. Monas lebih keren. Bisa ke Paris. Di Jakarta aja. Udah keren guys. Wow. Ini ketupat tahu? Ini ketupat. Ketupat. Pas malam datang dan Monas nyala, gue baru sadar Jakarta sebenarnya indah banget. Kita cuma jarang mau berhenti dan lihat sekeliling. Angin malam, lampu kuning, orang-orang ketawa di sekitaran kita. Yuk kita makan malam dulu. Aku ngajak kamu ke restoran ini karena setelah ini ada aktivitas lagi. Wow, Lucu banget. keren banget. 3. Ini restoran apa museum? Keren banget guys. Gak pernah lu gue makan di tempat begini. Vibesnya tuh kayak restoran yang jadi tempat mungkin hangout orang-orang Belanda dulu kali ya. Tempat kerupuk terbesar yang pernah gue lihat. Ini kalau ada Om Halim ini udah pasti tangannya masuk ke sini ngambil kerupuk. Yuk kita makan dulu guys. Dari tahun 1940 nih restoran. Ini restoran terunik yang pernah aku datangin dan juga melewati budget kita officially. Melebihi budget guys. Tapi nggak apa-apa, it's worth it dan special buat kamu karena hari ini aku bakal ajak lagi malam ini ke tempat lain. Jadi kamu harus makan, isi tenaga karena hari belum berakhir di Monas. The night is still young and the date still continues, oke? Gue sengaja ajak Sherin makan deket Monas karena abis ini gue bakal ajak dia lagi ke... Dan yang terakhir aku ngajak kamu kita ngeliat air mancur di Monas. Di belakang tuh. Gila, nasionalisme gua tingkat 100% guys. Pakai lagu ini lagi, lagu Indonesia Raya. Dari kalbu. Hari ini gua gagal sebagai YouTuber untuk challenge 100 ribunya. Tapi hopefully aku sukses sebagai pacar untuk membuat kamu happy. Sukses. Happy dan surprise. Thank you. Thank you. Orang saling mikir quality date itu soal budget, tapi hari ini gue sadar yang bikin momen ini berasa bukan harganya, tapi perspektif kita terhadap dunia. Kalau kita hidup sambil terus nyari yang kurang,
kita nggak akan pernah bahagia. Tapi gue belajar, mulai dari yang kecil, gue syukurin. Dan mulai mikirin orang di sekitar lebih dari gue. Pasti deh, dunia akan jauh lebih indah.